Salam God Lovers. Mari pagi ini, mari berdiam di bawah kaki Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Biar lawatan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Glory bagimu, haleluya. Ku berdiam di kakimu, masuki hadiratmu. Ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Oh, haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau pusat penyembahan kami. Haleluya. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Nah, hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan firman Tuhan hari ini adalah berbahagia dan berdampak. Saudara, firman Tuhan atau Alkitab ini adalah buku yang luar biasa. Ditulis oleh manusia, cari manusia, tetapi diarahkan oleh Roh Allah. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, berkat, kekuatan, pengarahan, dorongan, teguran dari Tuhan melalui firman yang luar biasa. Setelah kita melihat sebelumnya dalam Ayub yang 42 pasal, kita membaca tentang Ayub yang bagaimana bergumul dengan situasi yang tidak gampang. Ketika saudara-saudara yang terkasih, harta bendanya habis, anak-anaknya mati, lalu kemudian dia sendiri dihinggapi atau sebuah penyakit menjangkiti dia dengan sangat menyedihkan sekali. Sehingga istrinya kemudian berkata, "Masih setiakah engkau kepada Tuhanmu? Kutukilah dia dan matilah." Kenapa? Karena istrinya nggak tahan melihat Ayub begitu menderita. Lalu kita melihat ada nasihat-nasihat dari teman-temannya, dan pada akhirnya karena Ayub tetap bertahan dalam kesetiaan, Tuhan memulihkan dia secara luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, lalu kemudian kita masuk dalam Mazmur pasal yang pertama. Seakan-akan Tuhan mau berkata begini, boleh Anda melihat persoalan orang lain, boleh Anda bersimpati dengan persoalan orang lain, tapi mari diam sebentar dan lihatlah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu juga lebih penting, jauh lebih penting, supaya engkau tetap mengoreksi hidupmu sehingga hidupmu berbahagia. Karena itu kemudian pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa sih orang fasik itu? Orang fasik itu adalah orang yang memutuskan untuk tidak mengenal Tuhan. Nah, siapa si orang berdosa itu? Orang berdosa itu yang sudah tahu larangan Tuhan, tapi sengaja untuk melanggar. Salah satu contohnya yang kita bisa lihat adalah Hawa. Saudara-saudara yang terkasih, ketika tidak boleh memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat itu, lalu saudara-saudara yang terkasih, dia kemudian memutuskan untuk mengikuti apa kata iblis. Sehingga orang berdosa adalah orang yang menetapkan diri untuk kemudian melanggar perintah Allah. Kita selalu diingatkan waktu ke gereja, waktu ibadah, supaya melihat keberadaan hati kita, situasi kerohanian kita, saudara-saudara yang terkasih. Lalu apa itu si pencemooh? Pencemooh itu adalah orang yang suka mencela, orang yang suka memaki, saudara. Nah, menarik sekali kalau lihat dari sisi tata bahasanya. Dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jalan dulu, kemudian berdiri dan duduk menjadi satu. Karena itu ada yang berkata begini, tunjukkan 6-7 sahabatmu kepadaku, maka aku bisa tahu kamu seperti apa orangnya. Betapa penting, saudara yang terkasih, semua atau kehidupan kita bergaul dengan seseorang itu juga menentukan. Hidup ini adalah dipengaruhi dan mempengaruhi. Dan ketika saudara dekat dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya hidupmu adalah hidup yang berbahagia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang berbahagia itu bukan saja tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, bukan saja tidak berdiri di jalan orang berdosa, bukan saja tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Martin Luther pernah berkata begini, andai kata Alkitab ini bagaikan sebuah pohon, maka setiap rantingnya saya sudah pernah goncang. Dan setiap kali saya goncang rantingnya, buah yang jatuh itu selalu berlain-lainan. Artinya berkat firman Tuhan selalu aktual. Dia bisa menjawab segala masalah dalam segala zaman. Jadi orang yang berbahagia itu tidak cukup dengan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu ya siang dan malam. Kata orang, apa yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan tergantung dari apa yang kita percaya. Karena itu kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara-saudara yang terkasih memikirkan akan hal-hal yang dari Tuhan, maka saudara akan lakukan itu. Nah, tetapi ayat yang keempat berkata, bukan demikian orang fasik. Orang yang tidak berbahagia itu, mereka berjalan menurut nasihat orang fasik, mereka berdiri di jalan orang berdosa, mereka duduk dalam kumpulan pencemooh, mereka tidak suka firman Tuhan dan tidak merenungkannya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, lihat di hidup kita. Nah, ayat 3 kemudian berkata, orang yang berbahagia itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan mau hidup kita adalah hidup, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berbuah lebat. Kebaikan kita berbuah lebat. Sebuah pohon kalau ditanam bukan saja orang yang melihat tunasnya mulai tumbuh, melewati tanah, lalu ada batangnya. Dan kalau pohon itu dia subur, terlihat dari daunnya. Daun yang subur itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menggambarkan bahwa sebentar lagi dia akan berbuah lebat. Nah, ketika Anda dekat dengan Tuhan, kita berbahagia, tapi kita juga punya dampak. Saudara, dampak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin. Menolong kami supaya hidup kami bukan saja berbahagia, tapi punya dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh pesan-pesan surgawi, dipenuhi oleh nasihat-nasihat Allah, dipenuhi oleh dorongan dari Tuhan, dipenuhi oleh keberadaan Tuhan dalam hidup kami, supaya secara maksimal hidup kami menggambarkan tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat dari Tuhan. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Tuhan menolong mereka supaya hidup kami berbahagia dan berdampak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.